Ada nggak di sekolah-sekolah itu geng-gengan atau bullying deh, bullying? Oh, jelas ada. Apa sih bullying itu? Ya, halo guys. Hey guys. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Dinasir Binas. Oke, untuk berkembangnya YouTube kami, saya mohon untuk kalian subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar nanti YouTube kami berkembang. Lagian itu juga gratis kan buat kalian. Oke. Ngomong-ngomong, kali ini saya bersama dengan ini sih. Namanya siapa nih? Nama saya Sarli Putrindasari. Apa hubungan Anda dengan saya? Hubungan Anda dengan saya, Anda itu anaknya nenek saya. Intinya saya itu pamannya. Bisa dibilang paman ya berarti ya. Tapi lebih cocok panggilnya Mas. Iyalah, kan saya masih muda, Pengen masih muda. keren juga. Enggak. Sekarang kamu masih duduk di bangku sekolah tingkat apa ini? Tingkat menengah ke atas. Berarti SMA ya. Apa sih keluh kesahmu? Kan kamu sebenarnya gini ya guys ya. Sebenarnya ini nih sekolahnya nih awalnya nih di SMA ini pindah 2 kali. Ya, di sekolah pertama itu dia gak betah mungkin sih. Iya gak sih? Jangan disebutin sekolahnya, tapi intinya di sekolahnya itu tentang agama lah, agamis gitu loh, pondokan. Apa sih yang bikin kamu gak betah hingga kamu memutuskan ingin pindah sekolah yang lain? Menurut saya ya, Iya. dari sekolah itu kan udah banyak agamanya, terus terlalu ketat. Terlalu ketat, terlalu disiplin. Ini pokoknya ketat banget gitu. Terus habis itu siswanya tuh yang dipilih cuma yang berprestasi, yang enggak begitu berprestasi tuh enggak direspon, slow respon kayak anak-anak yang berprestasi. Oh, jadi intinya itu pilih kasih lah di sekolahmu yang lama kan, yang sekolah yang pertama SMA itu, pondokan itu. Apa sih pendapat teman-temanmu saat kamu memutuskan aku tak pindah sekolah lagi, aku kelas iki kok aku pindah sekolah, gak bakal ketemu mana yang apa pendapat mereka, apa pendapat teman-temanmu saat kamu memutuskan mengatakan untuk pindah sekolah? Teman-temanku kan satu kelas itu rasanya kayak keluarga. Ya rasanya. Iya, tapi Ya rasanya. ternyata enggak juga kayak gitu. Terus habis itu aku memutuskan untuk pindah, ya ada yang langsung kayak gimana, terus ada yang nangis, ya banyak yang nangis. Ya banyak yang nangis ya. Emangnya mereka mungkin kamu punya utang kepada mereka banyak mungkin. Enggak. Dan akhirnya kenapa kamu memutuskan di sekolah yang saat ini nih, sekolah yang kedua saat ini tuh apa yang bikin kamu ya udah aku pilih di sini nih, sekolah ini nyaman atau apalah, aku nggak tahu sih. Tapi soalnya ya sepengetahuanku, sepenglihatanku, sekolah di sekolah yang dulu sama sekolah yang sekarang nggak ada bedanya sebenarnya sih. Agama juga sih, agama sama agamanya. Tapi apa yang membedakan kamu kayaknya lebih nyaman di sini gitu? Menurut saya gurunya tuh lebih bersahabat. Terus anak-anaknya ya ada yang nggak bersahabat, juga ada yang bersahabat. Terus gurunya tuh selalu membuat anak sekolah situ tuh nyaman. Terus pokoknya suka lah. Agamanya nggak terlalu kayak sekolah yang dulu. Oh gitu. Dan iya sih juga sih sebenarnya. Dan anaknya buat nyaman nggak? Kalau untuk sosial, untuk teman-temannya sih nyamanan mana sih yang dulu sama yang sekarang? Kalau teman sih nyamanan dulu. Apa yang membedakan yang dulu sama yang sekarang? Kan dulu tuh kan dari awal MTS Ya. di sana. MTS itu tingkat sekolah menengah pertama, Ya. SMP lah. Terus habis itu sampai Alia di sana. Alia itu SMA. Ya, Kita bicara umum aja. Agak bosen. Ya, banyak yang kenal pokoknya kalau di sana kan pindahan, terus
agak susah bersosialisasi jadi agak susit agak sulit untuk adaptasi mungkin ya awal-awalan itu. Dan lagian jelas kalau orang pindahan biasanya anak pindahan mungkin intinya gini, menurut saya sih nggak tahu sih, soalnya intinya kalau sudah masuki pasti ada namanya geng-gengan lah atau komunitas tertentu dalam kelas gitu kan. Nah menurutku sih ya gitu. Menurutmu ada nggak di sekolah-sekolah itu geng-gengan atau bullying deh, bullying? Jelas ada. Apa sih bullying itu? Kalau di bahasa Indonesia kan apa ya bullying itu? Mencela orang, mengolok-olok kayak. Mencela ya. Perbuatan yang ya sebenarnya tidak baik lah dilakukan dibudayakan juga itu nggak perlu lah kayaknya ya. Iya. Terus? Ya ada teman saya yang dibully. Kayak gimana contohnya? Temenmu dibully gimana sih? Anaknya tuh cowok. Ya cowok. Iya cowok. Terus agak susah berkomunikasi sama orang lain. Maksudnya susah berkomunikasi, maksudnya dia nggak bisa bicara ya, atau cadel atau dia pemalu? Ya pemalu mungkin, tapi dia tuh gimana ya? Ngomongnya tuh agak susah pokoknya. Oh, asli orang sini atau orang pindahan juga sih? Orang situ. Iya sama aja sini ya. Terus yang paling parah pernah aku lihat dia tuh dibully sama temen-temennya tuh dipakein bibir terus difoto dibuat dipakai maskara, pakai eyeshadow, intinya di make upin lah kayak cewek. Itu yang jadi diviralin. Terus reaksimu gimana? Biasa aja. Aku takut soalnya awal pindah. Awal pindah. Dan yang melakukan pembulian itu cewek apa cowok sih? Cowok. Ada juga yang cewek yang dibully. Oh cewek juga ada yang dibully ya? Iya beda kelas. Tapi sebenarnya menurutmu apa sih? Sebenarnya gini loh, pembulian itu sebenarnya ya emang sangat nggak bagus dan perbuatan nggak baik lah, nggak bagus. Orang tolol aja sih, orang gila aja yang melakukan pembulian. Dan orang yang dibully ngapain kalian diam aja? Berani berdiri, teriak, lakukan apapun yang kalian mampu. Meskipun kalian aku percaya sih kalau obatnya yang melakukan pembulian itu pasti tidak sendiri, dia pasti berkelompok gitu kan. Tapi kalian meskipun dibully sendiri jangan takut, kalian nggak ada yang bantu jangan takut, kalian harus berani, kalian harus karena hidup kalian itu yang menentukan kalian sendiri kan, bukan ayah kalian, ibu kalian ataupun guru-guru kalian, tapi kalian sendiri yang menentukan mau jadi apa, mau seperti apa. Ya kalian hanya gitu-gitu aja sih. Ya akan selamanya seperti itu kayaknya sih. Intinya dunia itu udah keras, jangan jadi lembek lah. Jika kita keras, dunia yang lembek, tapi jika kita yang lembek, dunia yang keras. Aku berpikir pasti nakutin sih melawan orang-orang bully kayak gitu sih. Tapi ya gimana lagi, jika di dalam kondisi kepepet mungkin ya harus lawan ya, harus berdiri, gak peduli, intinya kita bonyok sendiri, entah kita mati kalaupun ya, intinya kita berani lawan, teriak, bentak, kita berjuang kok, kita manusia, sama-sama makanya. Jadi gak peduli lah apa kata dan perbuatan mereka itu. Jadi untuk kalian semua yang merasa dibully, aku harap kalian berani melawan, berani berontak, bicara gitu. Tapi kalau untuk kalian yang membuli, sadar deh ya, karma menanti. Hukum karma masih menanti, entah sekarang, nanti, entah atau di anak-anak kalian, pasti kalian akan mengalami. Oke guys, terima kasih. Perbincangan ini tentang bully sih sebenarnya ya. Aku yakin ini pasti terjadi di semua kalangan, entah sekolah, kuliah, tetangga. Kerjaan. Iya aku itu juga. Jadi aku harap semuanya baik-baik saja sih. Jaga kerukunan. Iya, jaga kerukunan dalam dunia ini.
Tapi aku yakin sih nggak akan ada di dunia ini, nggak akan ada perdamaian abadi sih pasti. Jika ada perdamaian abadi, itu bukan bumi tapi surga. Oke. Cukup sekian dari kami sih, perbincangan yang sedikit bermanfaat dan sedikit Berfaedah. sedikit berbobot, berpositif lah intinya. Oke. Nah, kembali lagi nanti di video-video berikutnya. Jadi nantikan video kami ya. Tapi nanti kasih kritik dan saran sih untuk video kami. Kritiknya di komen ya, komen. Dan jangan lupa like, subscribe. Oke, subscribe. Oke. Coba ulangi. Subscribe. Dan share sebanyak-banyaknya. Oke, jika menurut kalian video ini bermanfaat, oke, share video ini sebanyak-banyaknya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Zile, 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 eu alerg, chiar mile, 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 pe Maidan pentru tine, tine.